Kemarin dikatakan wa yajaru bil Fatihah was surah fi jami'i subhi wa ulatil maghrib wal isya. Wa kadza al munfaridu. Kita diperintahkan untuk mengeraskan di dalam bacaan Fatihah dan surat di dalam sholat subuh, 2 rakaatnya maghrib dan isya. Selain ini tidak boleh, tidak disunatkan, bahkan makruh. Makruh itu hanya sebagai ajaran, sebagai contoh, sebagai tindakan urusan ubudiyah. Kita tahu hikmahnya. Nah, ini makruh diperintahkan untuk mengeraskan. Ini hanya urusan ubudiyah, ta'abbud. Tidak dilakoni oleh ganjaran benci karo Gusti Allah. Berarti kalau kita mengeraskan dalam ini dapat pahala. Kalau selain subuh, maghrib, isya kita lirihkan itu mendapat pahala. Karena kesunatan untuk sirri, untuk israr fi maudhi'is sirri, untuk menyamarkan dalam tempatnya menyamarkan. Kenapa? Hikmahnya apa? Ini. Setelahnya wa yu'allimul kitaba wal hikmah, kita tahu hikmahnya. Hikmahnya waktu dulu Al-Quran diturunkan sebagai pesan di kalangan orang Islam yang masih berada di kalangan orang kafir, di mana ketika Quran dibaca ini dipisui oleh orang-orang kafir. Dan waktu dulu orang-orang kafir dalam kalau siang itu dalam waktu siang sama tidur, aku sama bangun. Tapi kalau malam mulai maghrib itu sudah tidur. Sudah tidur. Nah, berarti kita diperintahkan untuk syiar Islam. Selama di situ tidak berakibat negatif terhadap Islam itu sendiri. Kalau nanti terjadi negatif seperti halnya waktu dulu kita membaca Fatihah tidak boleh keras dikarenakan akan dipisui oleh orang-orang kafir. Jangan laksanakan. Walaupun toh itu Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala melarang kita melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan orang lain tersinggung, yang bisa mengakibatkan orang lain tersulut melakukan kerusakan atau malah justru memaki-maki kepada agama kita itu sendiri. Maka di sini kalau kita hikmahnya semacam ini, jadikanlah akhlak. Jangan sampai kita melakukan ajaran-ajaran yang bisa mengakibatkan ajaran itu dicaci maki oleh orang. Mulanya teror, tidak boleh karena kan bisa mengakibatkan caci maki. Kita mengolok-ngolok agama non-Islam, Tuhannya non-Islam, haram. Nah ini kan benar itu, saya juga nggak bohong dan semua itu. Iya betul. Tapi mengakibatkan mereka memaki-maki kepada kita itu juga haram. Sebagaimana dawuhnya Allah, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kita memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selainnya Allah, karena dia akan memaki-maki Allah tanpa didasari ilmu pengawuran. Itu dilarang oleh Allah. Dengan jamaah semacam ini, dengan sistem semacam ini, kalau kita kaji dengan hikmahnya, dan hikmahnya ini jadikanlah akhlak. Jadikanlah akhlak. Makanya kalau kita implementasikan baca Quran yang keras pun dengan catatan tidak mengganggu orang tidur. Gitu. Seperti di dalam surat Kahfi disuratkan ketika tidak mengganggu orang tidur. Kalau mengganggu haram. Tidak mengganggu orang sholat. Berarti di sini jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu orang sholat dan mengganggu orang tidur.
Ini ta'akulnya, hikmahnya. Terus jadikan akhlak. Bagaimana jadikan akhlak sehari-hari? Jangan sampai kita mengganggu orang sholat. Ini kadang-kadang enek wong sholat kita pujian kau beras sama-sama. Dicobalah. Ini apa itu namanya? Nyalahi itu. Karena kalau di dalam masjid itu bukan tempatnya pujian. Yang aslinya adalah tempatnya sholat. Boleh jahrun, boleh keraskan. Tapi dengan catatan tidak mengganggu tadi. Tidak mengakibatkan orang lain marah. Berarti tidak ada orang sholat dan sebagainya. Tapi orang sholat kita harus mengalah. Nguras pakai speaker ujian nih. Dewe ujian gak apa-apa pokoknya. Gak masalah, pujian gak masalah. Tapi dilarang, tidak boleh pujian. Bukan tidak boleh pujian, tapi tidak boleh mengganggu kepada orang lain. Jadi kita sing anunya. Makanya diatur oleh Gusman tentang masalah speaker. Azan. Kalau azan itu satu kali itu tidak masalah. Keras bagaimanapun orang itu masih menerima. Tapi permasalahannya sekarang ini azannya berturut-turut terus nggak bersama terus. Ini kalau di daerah non-Islam mengganggu. Bahkan di daerah Islam sendiri bisa mengganggu. Loh, zaman dulu tidak ada yang protes. Zaman dulu tidak ada speaker, Pak. Gak sampai mengganggu lingkungan. Sekeras apapun tidak mengganggu lingkungan. Tapi sekarang pakai pengeras itu permasalahannya. Loh ini, jangan mengganggu. Maaf, saya sendiri niku nggih akan komentar semacam ini ki. Yo, nanti dianggap Muhammadiyah. Dianggap gak boleh aku melarang pujian. Ya, zuhur atau niku di dekat saya itu kan banyak yang musola-musola yang keras speakernya. Padahal saya sering rapat di PB itu kalau sudah mendesak itu hanya pakai Zoom. Jadi mendesak kita kumpul nggak bisa kumpul di sana. Nah, waktu tidak mengizinkan. Akhirnya pakai Zoom terus pas Zoom-Zooman terus ada azan. Setelahnya azan pujian buyar semuanya. Buyar semuanya. Padahal itu ya cuma pujian saja. Kalau toh kamu pujian-pujianlah, tapi jangan menggunakan pengeras suara yang di atas, yang luar. Betul enggak masalah. Speaker cukupkan sampai batas orang-orang itu jamaah sing jamaah itu ora jamaah ora. Lha niki lho sing ngeten iki lho namanya fikih peradaban. Dari kajian-kajian yang ada di dalam fikih kita yang merupakan ta'abbud, yang urusan ibadah, semuanya yang urusan ibadah itu ada hikmahnya, Pak. Enggak ada hanya perintah menutup, enggak ada. Pasti ada hikmahnya. Dan hikmah itulah jadikan akhlak. Jadikan sikap perilaku kita di dalam sehari-hari. Ini kalau sing diarani ahli hikmah niku. Itu loh orang yang ahli hikmah. Enggak dawu-dawu niku selalu berdasarkan dengan ini. Sederhana di dalam masalah maknane niku sederhana. Niki sing jenenge fikih sakofah, fikih peradaban. Lah, makanya niki mundur kok saiki niku fikih peradaban sajane nek sampean biyen yo saya nek ngoten niku cuma enggak mengandalkan fikih peradaban karena bahasa peradaban belum ada waktu dulu kan. Kalau adab sudah ada, akhlak sudah ada, tapi peradaban ini kan bahasa Indonesia tuh. Fikih sakofah, fikih hadoroh belum ada.
Fikih bi'ah belum ada. Padahal istilah itu dalam fikih ini semacam itu sudah ada. Niki lho, baca surat, baca Fatihah niku mawon. Niku saya katakan belum mengkaji Fatihahnya loh. Kalau Fatihahnya sudah jelas itu pengkajiannya dalam sekali, diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kita dilihat dari sisi mengeraskan dan tidaknya ini loh, sudah banyak salah kita di dalam akhlaknya. Hanya karena dasar egois. Dasar egois. Loh, kalau gitu sekarang orang-orang Islam banyak sekarang perlu kita keraskan. Tidak bisa. Kenapa? Kalau sama sekarang banyak orang Islam dikeraskan, akhirnya tidak ada kajian. Asbabun nuzul, kemudian yang bisa dikembangkan. Contoh itu biarkan seperti itu. Jangan dirubah, karena kalau dirubah itu nanti yang aslinya nggak tahu kita. Makanya orang-orang Mekah sekarang itu bingung ini, sejarahnya Mekah sendiri gak ngerti, kehilangan. Kenapa? Kalah dengan ditutup harus sejarahnya terjadinya Wahabi saja. Makanya sejarah banyak yang dihilangkan. Batu Sakifah, kemudian yang namanya Babus Salam, hilang semuanya, hanya tinggal namanya saja. Tapi di Indonesia itu dijadikan situs yang bersejarah. Ini penting, kenapa? Mengingatkan kita tahu dulu dan kemudian kita kembangkan. Sangat paham. Ini kita jadikan akhlak. Dibaca surat, baca Fatihah itu juga jadikan akhlak. Mengeraskannya itu jadikan akhlak. Loh, jadikan akhlak bagaimana? Bukan urusan ta'abudnya, tapi urusan ta'akulnya, hikmahnya yang itu kita jadikan akhlak sehingga kita menjadi ahli hikmah, tidak hanya ahli ibadah. Sakit paham? Ini kira penting ini. Maraya syukur nemu ahli hikmah, muni ahli hikmah enggak. Hanya itu aja. Ya macam ni untuk kesana itu enggak ada kitabnya memang. Nah, insya Allah itu nanti akan insya Allah akhir Juli ini sudah dimulai akan diadakan pertemuan untuk berbicara fikih hadharah, fikih bi'ah, fikih peradaban. Nanti puncaknya internasional yang ada pertemuan ini insya Allah agendanya 250 pertemuan dalam rangka menghadapi 1 abad. Nah, itu saja. Nggih. Kalau lagi. Adi ya niku kelemahan ya ngajeni hikmah niku ya angel bae kudu ya ahli. Ya ahli. Nah niku ketika disampaikan ngoten ya kita dandani niku ya kami. Ya akhirnya ya kita butuh hikmah lagi. Ya niki lah kita buyarkan bagaimana. Lha ngoten ya setitik-titik ngoten mawon. Nah, tapi dijak ngaji ini ya wangil lek lakone apa sak karepe dhewe ya cuma ngene. Ya itu ya memang harus seperti itu karena harus seperti itu. Perbedaan masalah seseorang itu akan selalu menghadapi perbedaan, tidak mungkin akan jadikan satu hidayah, satu agama, satu aliran, satu jalan, enggak mungkin. Kadzalika liyabluwakum. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin la yazaluna mukhtalifina illa man rahimahum.
Ini kenapa? Untuk menguji datang panjenengan. Mampu enggak menghadapi yang semacam ini? Marah apa enggak? Ngoten lho. Masya Allah. Yes. Amin. Kita disuruh amin itu berdoa, minta. Kalau kita minta menginginkan harus kompak semuanya. Di dalam organisasi kita program untuk mendapatkan sesuatu harus kompak. Jangan sampai ada yang tidak kompak. Lek gak kompak programnya yang diharapkan ini gak kompak pisan. Bentang juang dikunani yang disebutkan dengan apa itu taksabuhum jam'a wa qulubuhum syatta. Kau anggap itu semuanya sama, kumpul bersama satu organisasi, satu perkumpulan, tapi maksudnya berbeda. Ini yang bahaya nih dengan itu. Ini seperti yang terjadi pada demo 98. Semuanya sepakat, tapi maksudnya beda-beda. Akhirnya terjadi geger terus. Karena punya kepentingan masing-masing. Nah, makanya ketika amin imam makmum kompak semuanya bersama. Jadi kalau urusan tujuan kita harapan yang kita minta dalam perkumpulan sama. Kita bagi pengurus Nahdlatul Ulama niku siji. Gini ku hanya khidmah, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari menjadikan sebagai batu loncatan politik dan sebagainya. Harus bersatu. Ketika ini gak bersatu, wis jelas nih mungkin akan terjadi rame. Tapi kalau bersatu, semuanya tujuannya sama, gampang diatur. Ini diatur di dalam jamaah, di dalam perkumpulan. Saya paham. Amin bersama, tetap enak pun. Mari kita kalau amin bersama, kalau minta bersama, kalau kita punya tujuan harus kompak. Ketika kita di dalam jamaah, bila tidak satu jamaah, tidak salam perkumpulan, silakan kan ya. Berarti kita membentuk jamiah Nahdlatul Ulama harus satu, yaitu adalah khidmah dalam rangka untuk mempublikasikan, menjaga kita Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu organisasi keagamaan yang didasari dengan didahului oleh Hubbul Waton, yaitu Nahdlatul Waton, berarti kebangkitan tanah air, kebangkitan kebangsaan, dan didahului juga dengan Hubbul Nahdlatul Tujar, kebangkitan kewirausahaan. Ini dikembangkan. Podo kabeh ngeten. Tujuannya membangkitkan dalam Hubbul Waton minal iman. Insyaallah podo kabeh. Ketika nanti tidak sama, akhirnya yang seperti sekarang ini hanya untuk mencari panggung sendiri-sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bes. Wasaka ayaskutu al-imam saktatan akibal Fatihah liyatub aku liyasubah wa yaskuta wal khamis yaskutu meneng sepal imam saktatan latifatan bisiriyah akibal Fatihah liyasubah supaya baleni sapa imam ilaihi maring niku ilaihi nafsahu akibal Fatihati liyasubah aliyarji'ah ilaihi aliyarji'ah aliyasubah ilaihi ba'da dzabi wa saktatan tamitatan fil jariyah bi qadriyatul ma'mum Fatihah ilaihi yang maring imam apa sing balik nafasuhu ambekane imam. Jadi setelahnya imam baca Fatihah ini
agar diam sebentar untuk memisahkan satu dengan yang lain dan diam untuk membaca Fatihah secukupnya membaca Fatihah di dalam qiraah jahriyah. Qiraah jahriyah. Kalau di dalam sirriyah, karena di dalam sirriyah itu makmum sudah melaksanakan, sudah baca. Bar waladdallin amin. Ono komai. Ojo gandeng. Jadi ini mengisyarahkan kepada kita dalam menyampaikan apapun. Niku sing enek komai jelas dibedakan satu dengan yang lain, terus yang santai. Ambekan itu waladdallin amin, diam sebentar. Napa liarji'a ilaihi nafasuhu, biar ambekannya kembali dulu. Nah, sehingga kita membaca surat nanti tidak sampai kehabisan nafas. Secara gampangan liyasuba ilai nafasu, supaya bisa tarik nafas dulu. Makanya sebentar sekira-kiranya qadru nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Niku malangkin kadang-kadang tengah-tengah bismillah ya mari. Ini kita dianjurkan untuk selalu melakukan sesuatu dengan ta'ani, pelan-pelan, jangan kesusu. Jangan kesusu. Mulane diarani al-ujlatu kulluha minasyaitan. Kesusu dalam segala-galanya itu setan. Kecuali 5 hal. Sing 5 hal niki harus kita segerakan. Siji, ngrapekno anak sing wayahe dirapekno. Kedua, menghormati tamu. Jangan diabaikan tamu. Jangan tidak dihiraukan ada tamu. Ketiga, berangkatkan jenazah. Ini yang menjadi problem di masyarakat kita, tapi alhamdulillah ini sudah mulai reda. Alhamdulillah niki pun mulai reda. Saya niku dulu niku gimana saya ngaji saya sampaikan terus yang saya pikir biar kalau saya nyampaikan insya Allah tidaklah mengatakan orang itu saya Muhammadian. Masalah belai sapi, masalah ngekei mangan, bukan haram, bukan. Bukan. Tapi permasalahannya itu jangan sampai kita sibuk dengan perkara yang tidak maksud, meninggalkan perkara yang maksud. Mayat diabaikan, tidak diberangkatkan, dibiarkan hanya sekedar menunggu matengi sego, menunggu cari golek lawuh, hanya menjamu kepada mereka-mereka yang datang. Nah, ini pun boten, alhamdulillah. Biasanya dulu niku kalau mati, ketika aku mati 2, mati orangnya juga mati kebunnya, mati sapi kan ngoten nih. Dulu semacam itu, masya Allah. Saya kadang jengkel pas samping itu, maaf, tonggo-tonggo dikasih makan yang semacam itu nggak doyan, ngiwai orang matang doyan, walau nggak silakan dimakan. Nah, ini guys, alhamdulillah niku pun kayak aqua kayak niku pun cukup niku punan, niku bagus instan. Ya, niku lek gak dikai mangan niku gak kuat, perlu segani lek niku. Cari segani lemes. Nah, niku niku. Ya alhamdulillah niki pun saya niki. Lek ten Malang niku. Kula setiap takziah ten Malang
Lek pas boten semayanan mesti ketinggalan. Kok jam 7, kok subuh mati niku budal jam 7 kok terus berangkat punan. Kok kene kok jam 7 kok kene berangkat. Ya yes, kok berangkat paling jam 8 setengah 8 pun. Nggih, niku tahun niki pun ngoten niku nanti 2 jam 3 jam wis plek. Wong kadang-kadang ngenteni saudaranya, anaknya yang masih di Jakarta, ya lek teko. Terus setelahnya teko, tidak ada apa-apanya. Juga nyapa juga enggak melihat aninya. Ini kalau si anu nih, kayak gitu. Ah, niki nomor 3 niku. Biar tidak dari setan. Nanti kalau masalah makan, nanti setelahnya dikubur, wong sudah selesai urusannya jenazahnya sudah dikubur, urusan tamu yang beli sapi 5 silakan gitu. Nah, ngoten dan itu yang tamu-tamu yang jauh-jauh. Sing cedek-cedek niku mestine nggak ora butuh mangan yo ngene budal mangan. Keempat, yang ini ku bayar utang. Bayar utang iku tundan. Jangan sampai karena menunggu panenan belakang keprenyok niku ya. Nggih. Terus kelima tobat. Jadi yang tobat itu harus langsung gitu, ditunda-tunda sesuk ya. Selak mata ini ya. Niki. Lah diajarkan dengan ini pelan. Wis mulai tarawih ini sebulan lah iki lho ngene ya. Nah makanya saya katakan tadi sekalipun sholat berulang-ulang kita tidak bisa untuk mendapatkan hikmahnya sampai rasa tawadhu saja enggak pernah. Kenapa yo hanya Allah. Lah iku wonten tok napa yo ora tok, enggak ada maknanya. Enggak ada hikmahnya. Tapi yo ta'abbudnya sudahlah sah ngoten tok. Iku hanya fikih doang sah di dunia tok niku. Urusan akhirat maaf. Di dalam urusan akhirat innallaha la yataqabbalu min salati ahadikum sudusa wala usyurahu wa inna ma yataqabbalu ma yata'aqqalu min yang sama nangen-nangen maknane niku. Lah yang diangen-angen maknane niku apa? Kita kalau ruku ya merangkat takbir ruku, mengungkapkan rasa tawaduk kita, sujud mengutarakan asar kita, hina kita di hadapan Allah. Ketika baca bismillah, kita bismillah niku sudah bismillah niku sudah mengangen-angen bahwa diri kita semuanya tak akan pernah melakukan apapun tanpa mendapatkan pertolongan Allah. Ketika mendapatkan Rahman, kita sajikan bahwa Rahmannya Allah tidak pandang siapapun. Loh kita ini sudah hadir sendiri kalau sudah terbiasa. Sudah terbiasa itu hadir sendiri. Rahim berarti kita diberikan oleh Allah Ta'ala bisa sholat, bisa ibadah karena Rahim. Dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih waras karena Rahman. Karenanya berarti Rahman Rahim perlu kita memuji alhamdulillah. Ngerti? Yang berarti puji Allah. Tengeriku Rabbil Alamin. Kita harus tahu pangeran itu pangeran orang Islam tok. Rabbil Alamin, pangeran wong alam kabeh. Ngoten lho ha. Ya wedhus barang ya dia pangeran ya Gusti Allah. Sapi ya pangerane Gusti Allah. Orang Kristen juga pangerane Gusti Allah. Wong Yahudi ya pangerane Gusti Allah. Kalau sampan mengatakan Tuhannya orang Nasrani adalah Yesus, kafir jenengan. Loh iya, Tuhannya orang Nasrani itu ya Allah. Jangan katakan Yesus. Ya, ini orang mereka mengatakan itu urusannya mereka, jangan sampai jangan katakan itu. Wong Rabbil Alamin kok. Kamu mengatakan Tuhannya orang Hindu adalah Wisnu Brahma, Wisnu Siwa, kafir jenengan. Tuhannya orang Hindu ya Allah, Tuhannya orang Yahudi ya Allah, semuanya. Rabbil Alam, semuanya alam kabeh niki Tuhane Gusti Allah. Renek sing liyane Gusti Allah, Tuhane kursi sitok Gusti Allah tok kok.
Lho niki. Masya Allah. Niki kita kalau ngeresapi nih, kalau ngeresapi. Sudah cukup sebenarnya di dalam ajaran ibadah kalau memang kita bisa berangan-angan dan betul kita bisa mengaktualisasikan, menlogikakan, mentaakulkan dan menjadikan akhlak. Lah sing ngira tuh angel. Menjadikan akhlak itu kudu latihan. Kita harus tahu maknanya, terus baru setelah tahu maknanya itu belum tentu bisa menjadikan akhlak. Lha ngriki lho sing perlu nih kita anu rasa bener dhewe ya. Wa yaqra'u lan maca sapa al makmum al-Fatihah fil jariyah fi hadis saktah. Ing dalam iki meneng. Dalam berjamaah, dalam perkumpulan ini diajarkan ketika dalam keras. Wa idza qara'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Pimpinanmu pidato, pimpinanmu maca, diam. Nah nanti pimpinan juga demikian harus tahu. Oh makmum saya, aku masih butuh ini, belum ini. Berilah kesempatan. Wah, ini hebat kalau memang kita gitu. Jadikan akhlak semacam ini. Dengarkan bacaannya imam, dengarkan fatwanya imam, dengarkan kata-kata imam. Ini cukup mendengarkan sampean makmum, Pak. Ya memang orang yang bakat jadi imam itu sulit jadi makmum. Orang yang bakatnya pimpinan itu sulit jadi makmum, selalu rewel saja. Gitu. Kenapa? Karena bakatnya duduk makmum. Karena itu Sayyidina Ali ditanya, kenapa Sayyidina Ali dalam zamanmu ini kok orang semakin ruwet zaman Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi itu makmumnya golongan saya. Manut-manut lah sekarang makmumnya golongan awakmu gitu. Lha iki kedua selain. Niki. Kenapa lihat makana supaya kongang sapa makmum minal istima' inda qiraatil imam. Jadi agar supaya makmum itu betul-betul mampu mendengarkan bacaannya imam. Wah kalau bacaan banyak imam terus ini akan kesempatan kita meresapi, kita akan mengangen-angen karena kita nggak membaca, mendengarkan terus kita gambarkan makna-makna yang telah dibaca. Wah luar biasa. Mboten semur maknane Fatihah dibelajari ya semua maknane Fatihah tok nole wis lah. Ngoten lho niki. Wong tafsir Fatihah maknane Fatihah kan mestine ya harus paham kabeh to wong biasa diwaca ngoten. Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, niki pun sak jam 10 menit nggih.